Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bertemu dengan saya pada sesi wawancara saya bersama Bang Firmansyah. Ya, Bang, saya tadi menanyakan tentang konsep berjamaah. Siap. Bisa Bang jelaskan sedikit tentang apa itu berjamaah? Baik, jadi kenapa muncul kata berjamaah? Karena memang pesan utama yang ingin saya pun juga sampaikan kepada masyarakat. Saya ingin mengajak orang untuk berpikir ingat taat sama Allah. Berjamaah itu kan relevansi utamanya adalah melaksanakan sholat jamaah di masjid. Artinya mengingatkan kawan-kawan saudara-saudara kita muslim bahwa kita punya kewajiban. Yang akan pertama kali dilihat oleh Allah itu adalah sholat kita. Dan sholat yang mengikuti contoh Nabi adalah berjamaah, memakmurkan masjid-masjid. Tapi dalam konteks yang lain, dalam konteks yang istilahnya pun juga berbicara pemerintahan, maka berjamaah ini bisa pun juga maknanya bersama-sama, bergotong royong. Gotong royong ya. Artinya dalam saat kita bicara berjamaah, semua kita libatkan. Semua unsur masyarakat kita libatkan, baik dalam saat merencanakan, saat mengerjakan, saat mengawasi. Dan sinergi gitu. Iya, sinergi. Dan ajibnya Bang, kalau kita bicara berjamaah dalam agama Islam, dan ini dicontohkan oleh Nabi dan pun juga para para imam-imam. Pada saat kita berbicara sudah Allah bertakbir imam, itu dari mazhab Syafi'i misalnya. Kemudian di belakangnya dari berbagai macam mazhab, maka dia akan ikut yang mazhab Syafi'i tadi. Hilang yang namanya perbedaan. Karena di saat berjamaah kita akan menghormati siapa yang mengimami kita. Bahkan kadang-kadang imamnya mazhab Syafi'i, tapi di saat jamaahnya mazhab Hanafi, dia akan ikut mazhab Hanafi. Itulah indahnya berjamaah. Sehingga pada saat nanti pun juga misalnya Allah Subhanahu wa taala berikan amanah ini pada kami, saya dan Pak Prof Bustomi, maka konsep jamaah ini bahwa pada saat kita sudah jadi imam, semuanya akan pun juga menjadi bagian yang sama. Yang Muslim, yang Kristen, yang Buddha, yang Protestan, yang Konghucu, semuanya menjadi bagian yang sama yang tidak terpisah. Tidak hanya itu Islam aja kita. Oh tidak. Ya? Karena yang namanya pemerintah seorang pemimpin harus berdiri di atas semua lapisan. Dia harus pun juga memperjuangkan nasib seluruh masyarakatnya. Bukankah itu yang dicontohkan oleh Nabi juga? Nabi Muhammad SAW pada saat di Madinah, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Muslim bisa hidup berdampingan dengan damai. Saling menghargai. Tidak ada yang namanya pemaksaan. Allah tuh Nabi memberikan hidayah, mengajak orang lain menjadi seorang muslim dengan cara akhlak tadi ditunjukkan. Nah, itulah konsep jamaah. Di situ pun juga ada singkatan. Singkatan ya. Bersih, jujur, adil, makmur dan amanah. Saya ingin tuh pas bersih. Menurut Bang Firman, makna bersih itu bagaimana? Bersih itu artinya ya tidak tercela, tidak melakukan tindakan yang salah ataupun juga tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan-aturan. Tidak korupsi, tidak kolusi, tidak nepotisme. Tapi saya pun juga mengatakan bahwa saya bukan orang yang bersih, tapi sedang berusaha. Maka yang saya katakan bersih, jujur, adil dan amanah tadi itu bukan diri sayanya, tapi pemerintahannya secara keseluruhan. Tapi kan kalau pemerintahan ini kan tergantung daripada pemimpinnya. Ya, makanya dia harus bersih duluan. Agar pemerintahnya bisa bersih, maka pemimpinnya harus bersih duluan. Dia harus memberikan contoh. Abang bisa bersih? Insya Allah. Satu hal yang sering kali muncul yang ada korupsi. Ini yang menjadi masalah panjang. Bagaimana agar menghindari tadi, Bang? Agar pun juga saya bisa pun juga jadi orang yang bersih, bisa jadi orang yang jujur, bisa jadi orang yang adil, bisa jadi yang amanah. Kunci utama adalah transparansi. Kita harus pun juga transparan kayak sekarang nih saya nih. Karena orang sudah tahu semua masa lalu saya. Maka saya nggak perlu ada yang tutup-tutupi lagi. Transparan. Saya ceritakan sehingga orang bisa mengambil hikmah. Begitu juga nanti pada saat memimpin. Harus terbuka. Maka saya sebetulnya memimpikan Bandar Lampung ini menjadi kota yang religius. Berbasiskan religi dan teknologi. Seperti di kampus. Oke. Saya akan lebih dalami lagi tentang ini. Saya agak ragu gitu loh, Bang ya, kalau untuk bersih ini. Kita kan tahu misalnya dari penghasilan lah ya. Abang kan tahu sendiri. Ya. Berapa sih penghasilan
wali kota kalau nanti setahu saya 5,6 juta gaji pokoknya, ditambah tunjangan-tunjangan dan lain-lain, kurang lebih 40-50 juta sebulan. Itu. Tapi faktanya kan kepala-kepala daerah sekarang udah banyak kaya raya. Itu kalau kita mau bicara besi itu apa mungkin? Mungkin saja, Bang. Tergantung tadi kan, bagaimana niat kita dan bagaimana kita memproteksi diri kita. Maka saya pun juga pada saat pun juga maju ini, saya tidak menghabiskan uang banyak. Saya tidak mau pun juga artinya mengorbankan begitu banyak hal sampai keluar habis uang, misalnya sampai di atas 5 miliar, di atas 10 miliar, bahkan 100 miliar. Karena pendapatan halal kita hanya 50 juta dikalikan 60 bulan. Apalagi sekarang ini masa jabatan wali kota ini hanya 36 bulan, Bang. Hanya 3,5 tahun. Kalikanlah kalau kita berbicara 60 bulan, hanya 3 miliar. 3 miliar kalau kita sampai mengeluarkan uang 5 miliar, nggak balik modal. Ujung-ujungnya apa? Korupsi akhirnya. Maka pada saat pun juga saya sampaikan kepada tim, karena niat kita adalah untuk ibadah, kita ingin jadi orang yang bersih, ayo kita maju dengan semangat. Semangat perjuangan tadi. Karena apa? Di saat kita nanti akan punya pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan amanah, maka masyarakatnya akan makmur. Yang makmur tidak hanya kita-kita saja, tapi sebenarnya seluruhnya. Begini gitu loh, Bang Firman ya. Orang yang mengusung tentang tema-tema bersih ini kan banyak banget. Soalnya hampir semua kepala daerah lah mengusung bersih-bersih. Wah, fakta yang terjadi bergelimpangan mereka ketangkap KPK karena tidak bersih tadi. Makanya kunci tadi, Bang, transparan. Bagaimana cara membuat transparannya? Maka teknologi mesti kita manfaatkan. Smart government, digitalisasi. Semuanya masyarakat bisa akses, keterbukaan informasi. Sekarang ini kan kita sulit nih, mau tahu pendapatan daerah berapa, sumber-sumbernya dari mana, kemudian untuk apa penggunaannya, ke proyek mana, turun ke proyek ini, siapa yang melaksanakan, spesifikasi proyeknya apa. Pada saat nanti insya Allah itu jabatan diberikan pada kami, itu yang pertama akan kami lakukan. Digitalisasi terbuka. Transparansi ya. Transparansi. Ini janji ini. Gitu betul. Sehingga apa? Kita yang pada saat sudah terbuka begitu telanjang, orang pun takut. Karena apa? Masyarakat ikut ngawasi. Contoh paling simpel gini, Bang. Ada pembangunan proyek di tempat Abang, depan rumah Abang misalnya. Pembangunan jalan. Abang nanti tinggal klik laman pemerintahan Kota Bandar Lampung, proyek pemerintah Kota Bandar Lampung, klik cari, search nama jalan rumah Abang. Nanti akan kelihatan, oh nilai proyeknya sekian, 200 juta. Pelaksananya ini. Kemudian spesifikasinya, ketebalan aspal sekian. Abang tinggal cek nanti, bener nggak di aspalnya, misalnya 5 cm aspalnya. Kok cuma 3,5 cm? Nggak bener ini. Lapor. Karena kita tidak dapat uang dari pun juga istilahnya pelaksanaan kegiatan itu, karena memang betul-betul semuanya transparan, kita memberikan hukuman pun juga nggak ragu-ragu. Jadi kan banyak juga begini gitu loh Bang Firman ya. Artinya ada kepala yang mengatakan saya tidak pernah terima uang dari kontraktor. Yang terima uang itu anak buahnya. Lalu jadi kadang hanya bermain pada retorika perkataan, tidak dari hati. Ya, makanya tindakan utamanya Bang, yang pertama adalah transparansi tadi. Kalau tidak ada transparansi, bullshit. Maaf, bohong semua. Kita sekarang harus lihat berapa banyak pemerintahan provinsi, kota, kabupaten yang punya smart government. Mungkin dari 500 sekian hanya sebelah jari yang kita ini yang betul-betul berani terbuka. Karena apa? Memang dia tidak berharap apa-apa. Betul-betul menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Karena saya terus terang demi Allah ini. Walaupun juga maju wali kota ini, kalau berbicara saya tadi mengatakan layak atau tidak, saya masih menganggap saya tidak layak. Saya menganggap diri saya belum layak jadi rektor, apalagi jadi wali kota. Tetapi di saat pun juga begitu banyak pihak yang meminta, termasuk ya mohon maaf, 55.555 dukungan yang meminta saya untuk maju. Maka saya bismillah harus maju. Dengan membawa tadi, ada amanah pun keinginan rakyat. Mimpinya simpel Bang sebetulnya. Kita ingin wujudkan Bandar Lampung ini menjadi kota yang berbasiskan religi dan berbasiskan teknologi. Nanti saya akan kupas. Berjamaah bersih, jujur. Nah ini jujur. Gimana Bang memanifestasikan jujur ini? Ya harus apa adanya. Kayak contoh saya pun juga jujur terhadap diri saya. Kekurangan saya,
Dan ini pun juga harus terimplementasi kepada semua. Berani jujur, hebat, ya kan? Artinya harus jujur, berani mengatakan yang sebenarnya tentang diri kita. Di saat kita memang punya kelemahan, kita katakan kita punya kelemahan. Di saat kita tidak sanggup melaksanakan pekerjaan, kita sampaikan. Contoh nih misalnya, saya nanti akan menghadapi begitu banyak masalah di Kota Bandar Lampung. Contoh masalah banjir. Karena memang saya tidak punya latar belakang untuk bisa mengendalikan masalah banjir, maka saya butuh pakarnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kirimkan Prof. Bustomi, pakar tata kelola air itu untuk mendampingi saya. Maka kita sebagai pemimpin harus jujur juga. Apa yang menjadi kompetensi kita, apa yang kita tidak mampu, kita harus sampaikan. Di saat kita tidak mampu melakukan ini, kita minta cari orang ahlinya untuk membantu kita. Gitu loh. Sehingga pun juga kita tidak hanya berpikir berdasarkan maunya kita aja. Itu Pak, Bang, jujur. Proses itu jujur ini kan juga tergantung dari proses. Betul. Misalnya, berani nggak Abang jujur terhadap proses, misalnya saya pendanaan saya dari mana? Oh harus saya berani jujur. Dan alhamdulillah gitu loh. Saya sampai jalan sekarang ini, begitu banyak orang-orang baik yang bantu. Kalau berbicara uang yang saya keluarkan pun juga belum banyak. Begitu banyak orang-orang yang baik yang membantu perjuangan ini, yang mereka titipkan hanya satu. Tolong Abang pun juga tetap jaga komitmen. Oke. Tidak banyak itu berapa kisaran itu Bang ya? Sampai detik ini nggak sampai 1 miliar. Belum sampai 1 miliar? Ya. Orang sudah mikir 10 miliar sudah habis. Udah kemana-mana ini. Belum sampai 1 miliar. Jujur itu Bang? Ya. Jujur. Oke. Gitu. Oke. Berjamaah. Gak masuk akal kan? Ya. Karena tadi bayangan kan udah pasti banyak. Iya, pasti. Karena ada banyak tadi yang bantu-bantu Bang. Saya nggak bisa sebutkan lah. Artinya ada yang banyak membantu, yang artinya pun juga karena kami tahu perjuangan Abang adalah karena lillahi ta'ala, insya Allah kami bantu Abang ini, kami dapat pahala juga. Jadi ada, mohon maaf lah, yang membuat pun juga sampai segini ini ada semacam perjuangan ideologis di sini. Walaupun memang yang lain pun juga agamanya sama, saudara-saudara kita. Tapi mereka menganggap bahwasanya ada sesuatu yang mungkin kita bisa titipkan. Contoh Bang, paling simpel sebetulnya. Yang membuat saya greget, betul akhirnya pun juga akhirnya saya harus upaya. Kita mayoritas agama Islam. Kemudian kita belajar agama nih Bang. Anak-anak kita. Dari mulai kelas 1 SD sampai kelas 2, kelas 3 SMA, 12 tahun. Tapi realita yang kami hadapi Bang, di Dharma Jaya itu. Saya kan pada saat anak-anak masuk itu, kami tes Bang, belajar baca Quran. Pengen tahu aja kemampuannya. 40% nggak bisa ngaji. Oke, itu 20% nggak bisa Al-Fatihah Bang. Coba. 20%? Wah, tinggi banget ya. Al-Fatihah pun nggak bisa? Ya bisa, tapi ya tidak bagus. Nggak keru-keruan gitu loh istilahnya. Oke. Jadi ini kan kerisauan. Artinya ada sesuatu yang ini. Saya sebetulnya Bang, kalau seandainya program-program saya ini nanti bisa dijalankan oleh wali kota siapapun juga itu, alhamdulillah. Karena tujuannya adalah agar bagaimana program ini jalan tanpa saya harus jadi wali kota. Nanti kita bisa kupas tentang program. Saya masih ingin mengupas tadi tentang makna berjamaah tadi. Siap. Bersih, jujur. Ya. Satu lagi? Adil. Gimana? Ya. Adil ini apa enggak berat adil gitu. Contoh adil Bang adalah menempatkan orang pada proporsinya. Tidak berat sebelah. Contoh juga dalam Islam kan ada yang namanya 2, 3, 4 itu kan. Bisa tapi adil, harus adil. Maka bagaimana kita pun juga bisa adil. Termasuk adil pun juga terhadap warga kita yang tidak beragama Islam. Ini kan persoalan politik ini kan kadang kita tidak bisa adil karena ada di situ balas jasa, ini karena tim yang memperjuangkan. Ternyata kita juga tidak adil dalam makanya platformnya Bang yang saya sampaikan pada tim saya. Kalian jangan berharap nanti kepentingan pribadi. Pada saat membantu saya, ada perjuangan ideologi yang kita lakukan. Perjuangan ini bukan hanya untuk kelompok kita saja, tapi untuk orang banyak, untuk semua. Maka kalau seandainya nanti saya jadi, saya nggak bisa janjikan kalian apa-apa. Oh, yang dapat pangkat jabatan, dapat proyek apa, kalian akan memperoleh kesempatan yang sama, adil tadi. Yang memang pemborong, silakan Anda ikut tender. Kerjaan baik, kemudian pun juga misalnya nanti untung Anda mau berinfak, berzakat, saya nanti akan buat yang namanya bank infak Bang. Yang nanti artinya pun juga orang-orang yang mau berinfak, pengusaha-pengusaha dia ada keuntungan, mau berbagi, silakan masukkan di situ. Yang nanti akan bisa membantu masyarakat.
yang ingin punya jabatan, kita akan lelang terbuka. Dan semuanya tadi transparan harus. Sehingga pun juga tidak ada unsur tadi. Bisa jadi saya nggak korupsi, tapi nanti kata abang kan, kalau nggak diawasi, kepala dinasnya yang korupsi, camatnya yang korupsi, lurahnya yang korupsi, RT-nya yang korupsi, gitu loh. Ini kan juga adil, maknanya kan adil untuk keseluruhan gitu kan Bang ya. Karena kan abang kan dalam konsepnya kan seolah-olah banyak memunculkan tentang jati diri sebagai seorang muslim ya. Kan. Adil terhadap yang lain juga harus. Semua mempunyai proporsi yang sama, Bang. Artinya gitu, kita harus memberikan kesempatan kepada agama-agama yang lain untuk pun juga apa mengembangkan, mensiarkan agamanya, karena seorang pemimpin itu kan harus berada di lapisan teratas. Contoh, saya pun punya program menggratiskan listrik dan PDAM tidak hanya masjid dan musola saja, tapi semua tempat ibadah, gitu loh. Kemudian pun juga kalau misalnya nanti ada program haji, ada program istilahnya pun juga mengumrohkan, maka yang beragama lain silakan. Apa programnya? Kita terima, kita adopsi. Dan berbicara adil tadi, bukan pun juga gini, misalnya anggaran untuk misalnya muslimnya 1 miliar, yang lain 1 miliar, 1 miliar. Enggak. Proporsional. Contoh, muslim di kita ada 80%. Maka pun juga anggaran keagamanya pun harus pun juga minimal 80% dari anggaran keagamaan yang kita alokasikan. Yang lainnya pun juga akan menyesuaikan. Artinya itu di situ kita berbicara dari prinsip keadilan. Bahwa semua mendapatkan perhatian yang sama. Semua mendapatkan haknya. Disitulah seorang pemimpin yang adil. Tidak ada yang merasa terzolimi. Ada tidak figur yang menurut abang sudah menerapkan konsep apa prinsip-prinsip tadi? Ya Nabi Muhammad SAW. Oke, kalau itu ya kita sudah tidak bisa kita ini. Ya. Katakanlah sekarang yang masih yang kepala daerah itulah yang bersih, tadi bersih, jujur, adil. Satu lagi apa nih? Ada nggak? Amanah. Amanah. Ya. Amanah juga. Berat banget ini. Kan ini kan nilai-nilai yang betul-betul, waduh, luar biasa. Kalau semua ini prinsip amanah, fatonah, tablik, ya nggak? Sifat-sifat Nabi. Iya. Kalau semua sifat tadi dijalankan, wah negeri ini makmur dan sentosa gitu loh. Kalau abang bilang tadi siapa yang pun juga baik, saya menganggap semua orang baik. Karena semua orang pasti ada nilai-nilai baiknya setiap pemimpin kita. Saya nggak berani mengatakan, oh ini paling baik, ini nggak baik. Semua orang pasti punya nilai-nilai kebaikan. Dan kita harus belajar melihat dari nilai kebaikan. Pemimpin kita saat ini, Pak Herman, ya kan, kemudian Bang Arinal, itu adalah orang-orang baik. Yang pun juga Allah pun juga berikan amanah untuk pun juga memimpin di Bandar Lampung. Dan ingatlah, saya hanya ingin mengatakan kepada semua nih, pemimpin-pemimpin yang ada pada saat ini, kemudian pun juga sedang mimpi, atau ikhtiar menjadi pemimpin, bahwa setiap pemimpin ini akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita tidak amanah, kalau kita lalai, kita pun juga ada masyarakat yang merasa terzolimi, maka Masya Allah, pengadilan dunia mungkin bisa kita hindari, pengadilan Allah tidak akan bisa kita hindari. Berjamaah itu ada janji pada Allah. Bukan hanya janji pada manusia, kan kadang-kadang kita bisa aja. Janji kepada Allah. Janji kepada Allah. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita pada sesi yang berikut yang akan saya kupas tentang program-program Bang Firman sebagai calon wali kota Bandar Lampung.